Lakukan ini. Saya rasa metode Anda salah. Apakah seperti ini cara penggunaannya? Saya sudah melakukannya. Atau mari kita lihat itu. Sudahlah kak, aku lihat kakakku sepertinya kurang suka. Orang lain menggunakan barang-barangnya. Li Chengyi, Li Chengren. Jangan coba-coba. Gadis-gadis lainnya, kamu memang tidak tahu malu. Bukan hidung, mau apa? Sudah, Ipar. Tolong jangan sampai itu terjadi karena saya. Hal itu merusak keharmonisan keluarga. Lihatlah, gadis yang luar biasa takkan ketemu walau pakai lentera. Katakan sesuatu. Kakak, angkat bicara. Disungin, hari ini, di depan semua orang, jelaskan padaku, gadis kecil ungu, apa salahku sampai kau tersinggung? Bahas ini pas balik nanti, ya. Sudahlah, kayaknya aku pergi. Maaf ganggu. Kakak ipar, lihatlah saudaraku. Li Chengren, kamu dan gadis kecil itu, kenapa khawatir? Kamu pria dewasa nggak punya toleransi. Ngaku-ngaku pelatih level AE. Lupakan, maaf mengganggu Anda. Kurasa aku akan pergi. Li Sungin, kau mempermalukanku terakhir kali. Kali ini aku akan main denganmu perlahan. Jangan tekan anak itu. Meski demi emas, jumlahnya tetap akan kurang 2 orang. Ini sederhana, izinkan saya mengajari Anda. Berdiri tegak, kekuatan lutut. Terima kasih, saudaraku. Dasar kakek tua, apa yang sedang kamu lihat? Ini tugas rutin saya. Siapapun yang berolahraga di sini, tanpa memandang gender, harus saya awasi. Itu juga tidak akan berhasil. Kenapa sang istri? Ups. Nyeri. Kakak, mari datang dan lihat. Kakak laki-laki, kakak ipar, kakiku sakit sekali. Kau berani mempermalukan aku waktu itu. Kali ini aku menatapmu. Mengapa kamu melayani aku dengan begitu patuh? Li Song-in, apa yang sedang kamu lihat? Sebagai ahli akupunktur, tunjukkan ini pada adik dan iparmu. Kakak, tolong cepat sedikit. Cengyi, kemarilah sebentar. Ups, panas sekali. Kakak laki-laki, sudah beberapa hari tidak bertemu denganmu. Teknik Anda memang benar, jumlahnya naik pesat. Anda bisa menipu, Cengyi. Kau tidak bisa menipuku. Jangan bicara begitu, kedengarannya mengerikan. Aku dan Cengyi, namun mereka saling mencintai. Atau apakah itu kamu tidak menginginkanku? Jadilah istri saudaramu. Kami sungguh ingin menikah. Dia pun menikahi putri keluarga baik-baik. Mana mungkin aku menikahimu? Li Chengren, berhentilah bersikap sombong. Aku dan kamu, mereka semua tipe orang yang sama. Jangan pergi terlalu jauh. Seandainya aku sekarang sampaikan pada saudara ipar saya, tebakanmu apa yang akan dia pikirkan? Kamu berani? Halo, selamat siang, kakak ipar. Halo, apa kabar kakak ipar saya? Apa yang telah terjadi? Kakak laki-laki, kakak ipar, kakak laki-lakinya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kakak laki-lakinya dengan kedok pijat. Dia menyentuhku dengan tidak pantas. Kentut, kalian berdua. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mungkinkah aku seorang perempuan? Will memanfaatkan kepolosannya. Kamu bercanda? Maaf. Ungu kecil. Kakak ipar, saya butuh penjelasan dari Anda. Li Chengren, pantas saja kau ingin membuangnya. Ternyata gadis ungu, kamu takut ulah memalukanmu. Publikasikan. Istri, apakah kamu tidak tahu aku ini orang seperti apa? Selama ini aku lakukan ini demi keluarga, selalu patuhi kewajiban. Hormatilah profesi saya. Kini keadaannya berbeda. Mungkin Anda salah satunya. Lama tak jumpa. Hal itu tidak ada. Begitulah Anda akan membuat kesalahan. Tak disangka, saudaramu memang orangnya begitu.
Aku tak menyangka. Kau benar-benar seperti binatang buas. Bahkan tega pada adiknya sendiri, kamu harus memanfaatkan pacarmu. Apakah yang saya katakan kalian sudah tak percaya lagi? Keluarkanlah bukti yang meyakinkan. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkan kakak laki-lakiku. Hanya dia melakukan ini di depan kami. Bukan apa-apa. Jika ada yang lain nanti, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini, Anda, jangan bicara omong kosong. Kamu tahu itu. Aku menjalani hidup sederhana di antara dua titik setiap hari. Tidak di tempat gym, di rumah. Sebaliknya, itu adalah miliknya. Direncanakan sejak lama, menggoda orang lain. tak kusalahkan lagi. Kenapa memfitnahku? Akulah orang yang kau maksud. Bolehkah wanita merayu pria? Apakah Anda puas? Anda telah sangat mengecewakan saya. Ayo pergi. Dalam gadis kecil ungu, kejujuran dan kebenaran. Saudaramu salah. Saya berbicara mewakili dirinya kepada Anda. Hal semacam ini jangan beritahu siapapun. Aib keluarga jangan diumbar. Bodohnya menceritakan ini ke orang lain. Aku dengar cengi, tapi kakak setidaknya harus minta maaf. Aku tak bisa minta maaf. Kalau aku minta maaf berarti aku peduli padamu. Aku melakukan hal-hal kejam itu, saya sama sekali tidak bisa. Maksudmu, gadis kecil ini, aku telah berbuat salah padamu. Aku terlalu malas untuk menjelaskannya padamu. Anda, saudara ipar perempuan. Lupakan, aku tidak menyalahkan kakakku. Cuma takut Anda bilang, gimana kalau dia bohong padamu? Saudara ipar perempuan. Kata-kata itu kasar. Namun kenyataannya adalah, hati-hati. Jadi begitu, saya akan mengawasinya dengan cermat. Terima kasih, gadis kecil ungu. Kakak ipar itu, kami akan pergi sekarang. Datanglah berkunjung ke rumahku lain kali. Aku masakin makanan enak buatmu. Makasih, Kak. Li Chengren, aku akan bermain denganmu perlahan. Ini baru permulaan. Kamu Li Chengren, kamu sudah cukup mahir kan? Tidak pulang ke rumah. Mereka datang ke rumah buyut saya. Aku memberitahumu, keluarga buyutku juga keluargaku. Aku bebas di mana saja, tak perlu berurusan denganmu. Sudah berapa kali sih kukatakan, gantung bajumu dengan benar. Jangan membuang sampah sembarangan. Kamu tunggu, aku sedang berbicara padamu. Gantungkan pakaiannya, aku sedang berbicara padamu. Jadi bagaimana kalau saya biarkan saja di sini? Kan cuma sepotong baju. Itu menghalangi jalanmu. Apa masih menghalangi pandangan Anda? Akan saya sampaikan di sini. Mari kita lihat apakah ini bisa membawamu. Rumah ini hancur total. Mereka sudah keterlaluan. Kamu pikir kamu benar? Sisi kanan. Aku adalah suamimu. Apa mereka bahkan tidak punya kepercayaan paling dasar? Faktanya jelas. Gimana aku mau percaya? Fakta-fakta omong kosong. Bisakah itu menghasilkan bukti? Gigi ompong, kamu juga percaya? Terus terang saja, bukankah kamu tidak percaya padaku? Kepercayaan kita tidak sebesar ini. Bagaimana mungkin kita hidup begini? Bahkan kepercayaan kita tidak sebesar ini. Mana bisa hidup seperti ini? Kamu ingin melakukan apa? Anda ingin bercerai? Membaca. Kamu seharian cuma baca buku. Kenapa tidak pakai bukunya saja? Apa salahnya membaca? Ini memengaruhi makanan Anda. Bukalah matamu dan lihatlah. Rumah ini, benda apa? Itu bukan dari buku ini. Di samping itu, saya sepanjang hari, aku kelelahan karena bekerja di luar seperti anjing. Aku tidak bisa rileks saat sampai di rumah. Aku memberitahumu, buku ini. Aku mau menonton hari ini. Mulai kini, aku akan menontonnya tiap hari. Lakukan sesukamu. Apa ini ya? Rokok, apakah kamu menginginkannya? Saya tahu ini asap. Saya bertanya berapa harganya? 100. Apakah kamu gila? Rokok 10 yuan? Tidak bisa merokok? Harus banget rokok yang 100 itu. Kenapa kamu nggak beli lipstik yang 10.000? Mana bisa sama? Lihat semua lipstikmu itu. Nggak ada yang cuma 100-200 ribu. Waktu kamu beli, pernah nggak kamu bilang ke aku? Hari ini, aku cuma beli sebungkus rokok lebih. Kamu langsung ngomel terus ke aku. Aku nggak boleh sekali-kali hidup mewah. Hidup mewah? Apa hakmu untuk bersikap begitu boros? Suami-suami sahabatku, orang-orang mengganti mobil dan rumah. Apa yang kamu punya? Apa yang kamu punya? Apa yang saya miliki? Aku hanya merindukanmu saat makan. Dalam hal apa kamu membandingkan dirimu dengan mereka?
Bagus, kamu suka membandingkan diri dengan mereka, kan? Coba saya tanya, apakah kamu berpendidikan sebaik mereka? Apa tubuhmu seperti dia? Aku tak percaya suami temanmu. Kamu ingin bermesraan, bahkan sahabatmu pun bakal menolak. Aku malas berurusan denganmu. Oke, Li Chengren, tidak heran kamu menyukai Liu Xiaozi. Jadi, kau sudah merasa jijik padaku sejak awal? Aku memberitahumu, ada batasnya dalam bermain-main. Berani ungkit ini lagi, aku bakal kasih kamu pelajaran. Apakah saya telah menyentuh titik sensitif? Kamu takut mengakuinya, kan? Tidak dapat dipahami. Berhenti. Hari ini, masalah Liu Xiaozi harus ditangani. Jelaskan padaku dengan jelas. Jika tidak, Terus kalau tidak, kami akan bercerai. perceraian. Anda sendiri yang mengatakannya. Hari-hari dingin ini, aku tidak bisa terus hidup seperti ini lebih lama lagi. Segera pergi. Siapa yang berada di sisi siapa paling menarik? Kakak, tolong sayangi aku, Ling. Kakak, tolong sayangi aku, Ling. Tidak bisa. Mengapa? Mengapa kamu mengatakan demikian? Li Chengren, jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kamu pikirkan? Istri, izinkan saya menjelaskan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Saya. Kakak, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Kamu membuatku sangat kecewa. Izinkan saya menjelaskan. Apa yang akan kamu lakukan? Bukan seperti itu kenyataannya. Istri, tolong saya. Istriku, selamatkan aku. Istri. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Jangan coba-coba. Mengapa kamu bersikap kasar kepada orang-orang begitu tiba? Siapa yang mengirimmu? Bukankah kamu yang mengirimku? Aku yang mengirimmu. Bapak pelatih Li, cepat datang. Segera keluar. Istri saya melihat. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Bukankah kamu sudah bercerai? Omong kosong. Pelatih Li, cepat datang. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sangat seksi. Aku merasa sangat buruk. Li Chengren, dia ingin memperkosa saya. Kamu kentut, istri. Kejujuran dan kebenaran. Izinkan saya menjelaskan. Kamu Li Chengren, aku menceraikanmu sekarang juga. Pergi sekarang. Li Chengren, aku ke rumah buyutku dan akan segera menuntut dirimu. Istri, kejujuran dan kebenaran. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya menjelaskan. Mengapa aku bisa bermimpi seperti itu? Li Chengren, bagaimana bisa kamu melakukan itu? Apa ini adil untuk istrimu? Benar-benar parah banget. Li Chengren, kapan kamu mau berhenti tidur? Tahu tidak jam berapa sekarang? Suami, jangan marah. Aku salah paham padamu. Tidak akan pernah lagi. Di samping itu, jika aku menceraikanmu, di mana lagi ada suami sebaik itu, kita tidak akan pernah berpisah, bukan? Setelah apapun kau katakan dan lakukan akan kudengarkan. Gak apa-apa kan sayang? Maafkan aku istriku, itu salahku. Seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal yang menyakitkan itu.
Baiklah, ayo makan malam di luar. Kamu mau ke museum nanti kan? Bagus. Aku akan memanggil Cheng Yi dan Xiaozi malam ini. Ada apa? Sebaiknya kita bicara langsung. Takut nggak bisa jelasin? Jujur tak perlu takut. Belum dicoba, jangan takut. Lagi pula, selama Cheng Yi bersamanya, lambat laun kamu pasti bertemu dengannya. Jika ada salah paham, selesaikan saja. Kamu tidak mengenal Liu Xiaozi? Kamu mengenalnya? Aku tak mengenalnya, tapi sikapnya yang menuduh sembarangan itu menunjukkan dia bukan orang baik. Dia adik perempuanmu. Masa tak bisa bicara baik tentang dia? Masalahnya, pokoknya dia tidak boleh datang ke rumah. Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Jangan-jangan kalian berdua punya rahasia yang tidak bisa diceritakan ya? Enggak, kamu nggak percaya aku. Aku percaya padamu. Namun masalah ini kamu harus mendengarkanku. Telepon dia malam ini. Bagus, aku akan mendengarkanmu. Nah, ini baru benar. Ayo kita makan malam di luar. Apa yang sedang kamu lakukan? Mereka tiba tak lama kemudian. Aku akan kembali ke kamar dulu supaya mereka tidak merasa curiga saat kamu telepon lagi nanti. Balik ke kamar oke saja, biar nggak ribet di mana-mana. Saudara ipar perempuan, kami sudah sampai. Kenapa Anda sudah sampai di sini, saudara ipar? Inilah hadiah khusus untukmu. Ayo, ayo. Butuh hadiah apa lagi? Ini peptida kolagen. Berikanlah pada sesama. Kamu sangat perhatian. Ini adalah tanda kecil dari kasih sayang Xiaozi. Mengapa? Di mana saudaramu? Saudaramu di dalam. Abaikan saja, aku akan memasak untukmu, kakak ipar. Izinkan saya membantu Anda. Tak perlu, pertama ke sini. Ada yang bisa dibantu, istirahatlah. Segera. Kejujuran dan kebenaran, ayo bantu kakak iparmu. Liu Xiaozi, mau apa kamu? Hati-hati, atau aku bongkar rahasiamu, atau kita duel sampai mati. Apa pendapatmu soal Cheng Yi dan saudara iparnya? Siapa yang kita percaya sekarang? Cheng Yi milikku sekarang. Artinya mendengarkan dan menaati. Apa yang saya suruh dia lakukan? Dia melakukan apa? Beli mobil dan juga rumah. Beli perhiasan. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Dia tidak punya uang, tapi sebagai abang kamu punya itu, aku biarkan saja. Pinjam dari ipar secara bertahap. Gunakan hasil kerja kerasmu dengan bijak. Berhati-hatilah agar tidak bermain api. Dengan nyalimu, berani? Liu Xiaozi, sebenarnya apa yang Anda inginkan? Jangan terlalu gugup. Saya bisa meninggalkan Cheng Yi, tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Menjelaskan? Mendekatlah. Kalau tidak, saudara ipar saya akan mendengarnya. Aku ingin pergi. Tidak seorang pun boleh pergi. Berbicara, apa yang kamu ingin aku janjikan padamu? Tentu, dia tidur denganku. Liu Xiaozi, kamu sudah keterlaluan. Kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Lihat dirimu, masalah kecil itu terjadi sebuah reaksi. Yakinlah, aku tidak akan mempersulitmu. Datang! Berikan saya pijatan aku preso. Melayani Anda dengan baik, persyaratan Anda. Saya tentu akan merasa puas. Nyaman sekali. Benar-benar nyaman. Pelankan suaramu. Bagaimana kalau didengar orang lain? Lihat, penakut sekali kamu. Tapi,
Teknik pijat titik akupunturmu ini memang benar-benar unik, membuat seluruh tubuhku terasa nyaman. Wajahku juga jadi lebih segar. Pantas saja istrimu terlihat begitu muda. Bagaimana kalau kakak mengajarkan dari mana kau belajar ini? Beri aku sedikit petunjuk, nanti aku tak akan merepotkanmu. Bukankah itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui? Diberitahu pun percuma. Ini adalah teknik rahasia leluhur, tidak untuk diungkapkan. Litua, buka pintunya. Ada yang mau kubicarakan. Istri, ada apa? Kita belum bisa keluar. Kita bicarakan nanti saja. Buka pintu dengan cepat. Mengapa semua omong kosong ini? Menarik. Anda bilang saudara ipar Anda datang. Temui aku di tempat tidurmu. Aku memberitahunya, kata-katamu telah menyesatkanku. Mereka bersikeras agar saya masuk. Apa yang akan dia pikirkan? Shh. Liu Xiaozi, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Apakah aku terlalu sopan padamu? Apakah aku terlalu sopan padamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Merasa lelah di siang hari. Aku baru saja akan tidur siang. Katakan padaku apa itu? Baru saja Cheng Yi memberitahuku di dapur. Dia ingin menikahi Xiaozi. Mereka mau pinjam 1 juta. Saya mau beli rumah buat nikah. Ini urusan kalian sesama saudara. Jadi mau minta pendapat Anda? 1 juta. Kemudian saya ingin memberi, aku juga tidak punya. Mengapa tidak? Saya ingat penelitian itu. Ada buklet lusuh. Namanya Rahasia Awet Muda. Seseorang keluar, harganya 3 juta. Itu bisa jadi milik Anda. Tips awet muda, surga memihakku. Saudari, tunggu saja. Malam ini, saya bisa ambil kembali harta karun keluarga Liu. Waduh, gawat nih. Ini menyangkut saudaramu. Kebahagiaan seumur hidup, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Mari kita jual saja. Lagi pula, ini demi integritas. Saya juga ingin bisa memberikan penjelasan kepada orang tua saya. Lalu aku cari orang sama untuk tanda tangan kontrak. Bagus. Liu Xiaozi, apa yang kujanjikan padamu? Saya sudah melakukannya. Pergi dari sini. Itu membosankan sekali. Janjiku padamu juga bisa kulakukan. Besok saya akan meninggalkan Cheng Yi. Apakah Anda mencari ini? Ini seperti mencari-cari tanpa menemukannya. Itu terjadi tanpa upaya. Itulah artikel ini. Adik laki-laki dan ipar perempuan mau buku panduan rahasia ini? Bilang saja langsung pada iparmu. Untuk apa repot-repot? Mengapa harus berpikir sedetail ini? Kakak ipar, kamu salah paham. Aku tidak bisa tidur. Saya ingin mencari buku untuk dibaca. Apa kau pikir? Aku tidak tahu apa yang kau perbuat. Obat apa yang mereka jual? Kakak, apa itu benar? Beneran mau kasih buku rahasia ini ke aku? Biar aku yang jaga. Kini kita adalah satu keluarga. Keluarga Li mengandalkan rahasia keabadian ini. Itulah alasan kita punya segalanya. Cheng Ren melihatnya lebih penting daripada hidup. Apalagi 3 juta. Itu berarti 30 juta atau 300 juta. Dia tidak tega menjualnya. Kakak ipar berarti biar ku pelajari isi buku rahasia itu. Gym kami terus berkembang biar makin cuan. Kakak ipar saya memang terlahir cerdas. Xinhuo, mereka berdua idiot. Tidak terduga, cukup pakai otakku sedikit. Mudah saja untuk dapatkan semua yang kuinginkan.
Situasi umum, begitulah adanya. Itu adalah keluarga Lee-nya. Menggunakan satu metode, pusaka Liu rahasia abadi dirampas. Jadi, tidak peduli cara apapun yang digunakan, semua itu diperlukan. Raih kembali rahasia keabadian. Pria itu tidak masuk akal. Metode rayuan apa lagi? Semuanya sudah dicoba saja. Keluarga Lee, dia bukan satu-satunya. Itu berarti saudari? Saya mengerti. Rasanya pemahaman Anda tentang masalah ini tidak cukup komprehensif. Maksudnya itu apa? Pusaka keluarga Lee kami tak pernah diungkap keluar. Tapi di generasi saya, karena kakak iparmu mandul, jadi buku rahasia itu tak berguna. Itu sudah turun-temurun. Jadi, kakak laki-laki, kakak ipar, dan saya semuanya sudah sepakat. Setelah kami menikah, berikan aku seorang anak, kutitipkan buku rahasia ini padamu. Memiliki seorang anak, bisnis keluarga Liu kami. Sejak itu, nasibnya terus malang. Itu karena mereka tak pernah menemukannya lagi. Rahasia awet muda kami. Sudah sampai di titik ini. Terpaksa aku harus berkorban masuk ke perangkap ini. Ternyata Li Chengren itu tidak terpancing. Justru adik bodohnya itu benar-benar tergila-gila padamu. Kalau benar-benar tidak bisa, kita urus saja dia. Urus saja sendiri. Sama orang begitu aku nggak tega. Kalau cuma main-main sih boleh saja. Setahu saya, Wu Yiting itu tidak bisa punya anak. Kamu bisa memberinya seorang anak laki-laki atau perempuan. Melahirkan anak untuk mereka? Hanya dengan cara itu, kasih buku rahasia itu langsung ke tanganmu. Jadi tak cuma keluarga Liu yang selamat, tapi kita pun berhasil. Usai badai ini berlalu, aku bisa meninggalkan pesan untuk generasi depan kalau keluarga Li itu licik merebut kitab rahasia punya keluarga Liu. Setelah itu, kita putus hubungan dari mereka. Kamu pikir itu mudah saja? Melahirkan anak untuk orang bodoh seperti itu? Aku tidak sanggup. Dulu aku memuji kamu pintar, ternyata aku salah memuji. Begitu ada tanda-tanda kehamilan, masalah ini, hal itu bisa dilakukan. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Adik dan ipar saya memang cantik serta cerdas. Mungkin anak itu, ini juga akan sangat bagus. Bagaimana menurutmu? Ya, istriku benar. Nanti setelah menikah, kamu harus beri aku lebih. Beri aku anak-anak lelaki yang sehat. Tidak terduga, keluarga ini semuanya bodoh. Hanya hantu yang akan melahirkan anakmu. Jadi bagaimana menurutmu? Xiaozi sebaiknya memiliki berapa anak? Anda bisa mengambil sebanyak yang Anda mau. Mungkin itu kakak laki-lakiku. Saya tidak mau. Ambil satu lagi. Jadi bagaimana menurutmu? Xiaozi sebaiknya memiliki berapa anak? Anda bisa mengambil sebanyak yang Anda mau. Mungkinkah itu kakak laki-laki saya? Saya tidak mau. Ambil satu lagi. Tua, apa kamu tidak punya malu? Istri saudaramu sendiri. Dan kau berani berpikiran mesum? Aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya padamu sekarang. Pikiranmu cuma penuh nafsu. Wanita di gym, sudah sering lihat yang begini ya? Kembali ke rumah. Kamu menganggapku menyebalkan kan? Apakah kamu sudah cukup? Ipar Anda minta saya selidiki kakak saya soal Xiaozi. Itu sudah diselidiki. Oke, kalian berdua bekerja sama. Nggak percaya ya? Seharian orang yang bertujuan, anggap orang lain keluarga, mereka memperlakukan saya seperti orang luar. Hahaha. Kamu tertawa kan? Kakak, Anda salah paham. Kakak ipar saya meminta saya untuk menyelidiki. Kenapa Liu Xiaozi? Aku tidak bisa mendekatimu. Sebaliknya, mereka malah mendekatiku. Bagaimana cara mengatakan Dia orang keluarga Liu. Semua yang dia lakukan pakai kepercayaan kami untuk curi panduan rahasia. kejujuran? Jadi kamu sudah tahu. Kamu berpikir, aku dan saudaramu sama-sama idiot. Sejak Liu Xiaozi, mereka anggap kita bodoh. Maka, buat saja pertunjukan untuknya. Senang melihat mereka sebahagia ini. Lalu minum satu lagi. Baiklah, aku cari orang buat tentukan tanggal kencan. Bereskan semuanya secepatnya. Kejujuran, kamu ikut denganku. Kakak ipar yang baik. Mungkinkah itu kakak laki-laki saya? Kamu benar-benar tidak ingin. Kamu sebenarnya tidak ingin aku. Ambil satu lagi. Gadis kecil ungu. Jangan lakukan ini. Aku akui aku menyukaimu. Tapi saya jujur. Kakak,
Kakak laki-laki, takut apa? Gunungnya segera dibuka. Aku akan menikahi Cenggi saat itu. Anak-anak ini semuanya milikmu. Masalah ini, kalau kau diam, ku pun diam. Tidak ada yang tahu. Ungu kecil, aku kenal tulus favoritku adalah diriku. Memangnya aku menyukaimu? Tapi saya pria yang sudah menikah. Anda segera Cenggi menikah. Kini kita tetap sekeluarga. Takkan ku sakiti adik laki-lakiku bersama istriku. Kakak laki-laki, hidup ini begitu singkat. Kenapa harus pakai moralitas? Apa moralitas mengekangmu? Lagi pula istriku mandul. Mungkinkah apa tak mau tinggalkan keturunanmu di dunia ini? Oh kak, saya juga ingin memiliki anak sendiri. Tapi aku tidak bisa karena keinginan egois seseorang. Aku menyakiti istriku sendiri. Kakaknya tolong, nikah palsu demi buku itu riskan. Cuma kamu yang bikin tenang. Biar ku pikirkan caranya, buat dia terpancing. Gadis kecil ungu. Apakah kamu baik-baik saja? Kakak, kepalaku sakit sekali. Panas sekali. Mari sentuh. Gadis kecil ungu. Izinkan saya mengantar Anda ke rumah sakit. Tidak apa-apa, saudaraku. Mungkin kemarin saya terkena flu. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat. Gadis kecil ungu. Mari kita pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa, bro. Tubuhku sendiri. Aku paham. Ku bersandar di sini. Kamu kan baik saja usai tidur siang. Atau bisakah kamu mengambilkan saya segelas air? Bagus. Aku akan mengambilkanmu air. Kamu bisa berbaring di sini sebentar. Wu Yiting, dia kembali bersama Li Cenggi. Melihatmu tidur bersamaku, lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Gadis kecil ungu, minumlah air putih dulu. Akan kucari untukmu. Apakah ada obat penurun demam? Kakak, dingin sekali. Bisakah kamu mendekatlah padaku? Kenapa cuaca bisa panas dan dingin? Sama seperti dirimu bagiku. Panas dan dingin. Ataupun Anda melepas mantel Anda. Tutupi aku. Aku akan berbaring di kamar tidurmu sekarang. Gawat, saat ipar saya dan yang lainnya kembali nanti, kamu tidak akan bisa mengelak lagi. Terima kasih, gadis kecil ungu. Sekarang, pada titik ini, masih memikirkanku. Kakak laki-laki, kamu baik sekali padaku. Aku sudah jadi korban perundungan sejak kecil. Belum ada orang yang sepertimu. Mereka peduli dan memperhatikanku. Apa yang sedang kamu lakukan? Istri, si kecil ungu sakit, saya bawa ke rumah sakit. Tadi semuanya baik saja, kok kamu tiba-tiba sakit? Aku juga tidak tahu. Mungkin dia terkena flu ringan. Pokoknya sekarang aku demam tinggi. Segera turunkan. Kalau tidak, ketika Cenggi kembali dan melihat, hal itu akan disalahpahami. Ya bro, turunkan aku. Cenggi akan disalahpahami. Dengarkan saran iparmu. Turunkan aku. Lihat betapa cemasnya aku. Mereka kehilangan rasa proporsi. Saya minta maaf. Kita punya obat flu di rumah, kan? Pergi ke rumah sakit selarut ini. Sungguh buang-buang waktu. Anda menyebut diri Anda dokter TCM? Saya tadi berada di rumah. Saya juga tidak bisa menemukan obat flu. Soal pengobatan tradisional Tiongkok, mau kubuatkan buat gadis ungu kecil sekarang. Dia cocok nggak? Keluarga ini kayak raya. Aku tak paham bagaimana mereka bisa dapatkan uang dengan membuka restoranmu. Tinggi, kepalaku sakit sekali. Dadaku terasa sangat sesak. Bisakah kamu gosokkan untukku? Bagus. Kemudian berbaringlah. Biar saya pijatkan saja untuk Anda. Gadis kecil ungu, apakah kamu merasa lebih baik? Jauh lebih nyaman. Tetapi di bagian tubuh mana lagi Anda merasa tidak nyaman? Di sini, saya juga merasa sedikit tidak nyaman. Bisakah kamu gosok juga untukku? Anda tidak akan... Apakah dia menyimpan niat jahat? Tidak, tidak. Aku memejamkan mata.
Li Chengren. Li Chengren, cepat jemput aku. Ini membuatku terbakar. Mengapa? Aku berpura-pura sakit. Gak bakal dipaksa minum kan? Ini cuma obat herbal Cina buat flu. Aman kok. Ayo minum. Gadis kecil ungu. Bangun. Minum obat ini resep eksklusif saya. Semuanya pasti akan segera baik-baik saja. Mangkuknya besar sekali. Sepertinya banyak. Tidak pahit sama sekali. Minumlah. Bisa sembuhkan flu Anda, serta pulihkan ki dan darah. Bagus untuk kecantikan, menutrisi kulit. Karena memang begitu adanya, tidak apa-apa minum lebih banyak. Terima kasih kakak ipar. Kalian sangat baik padaku. Setelah Chengyi dan aku menikah, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Kakak ipar saya menelepon dan berkata, kamu sakit. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Ipar saya bikin sup herbal. Setelah minum ini, langsung sembuh. Ngomong-ngomong, tanggalnya sudah ditentukan? Deal, seminggu lagi, tanggal 14. Semoga beruntung. Kejujuran. Ayo, biarkan gadis kecil berbaju ungu minum obatnya. Udara makin dingin. Kanan. Semoga segera sembuh. Pada waktu itu, nikahi aku. Cantik. Kamu tertawa, iya kan? Apa yang kau berikan padaku untuk diminum? Ini bukan apa-apa, bukan sekadar obat kecantikan, tapi ramuan khusus pelancar haid. Setelah meminumnya, tidak ada penawar selama 3 hari. Hal ini akan menyebabkan penyumbatan kui dan darah, kematian jaringan organ. Seluruh tubuh membusuk, akhirnya mati karena sesak napas. Kenapa memperlakukanku begini? Apa salahku pada kalian? Seharusnya aku yang bertanya padamu, siapa yang mengutusmu ke sini? Kenapa kamu mendekati keluarga Li kami? Kau pikir kau adalah orang paling pintar di dunia ini? Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Dasar rubah kecil penggoda. Aku sudah lama menahan diri padamu. Kamu telah mengerahkan banyak usaha mendekati keluarga Li kami. Semua ini untuk kita. Buku panduan rahasia leluhur. Jika Anda hari ini tanpa memperjelas segalanya, aku akan menghancurkan hatimu. Satu-satunya penawar, semoga kau mati karena luka bernanah di sekujur tubuhmu. Tidak mau. Bukan aku. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Echelon menyuruh saya melakukan ini. Saya tidak tahu rahasia awet muda. Tolonglah, lepaskan saya. Seseorang memberi instruksi, menjelaskan siapakah dia. Saya tidak tahu. Cuma pernah lihat sekali. Dia terus menekan saya dan saudari saya. Mau tahu rahasiamu biar awet muda? Siapa namanya? Aku benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu. Menjelaskan? Siapa yang mengirimnya? Jika kamu tidak mengatakannya, saya akan potong lidahnya. Tak perlu berkata apa-apa lagi. Saya berkata, saudari saya memanggilnya. Panggil dia Dr. Murong. Kak Murong.